Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Sulistiawati, NIM 205211047, kelas 1B MBS. Di video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS yang telah diberikan oleh Pak dosen dengan mata kuliah Dasar Ekonomi Islam yang di dalamnya memuat pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, serta kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi Islam. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tak kompatibel dan tak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang a priori, benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis. Yang pertama, menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Umer Capra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajuan Islam, tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menurut Syekh Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat Muslim modern. Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas, yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzaman, yaitu suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah, yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat. Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah, sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seseorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomis. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kedua, bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. Yang ketiga, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Yang keempat, kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan atau produktif. Yang kelima, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal sajalah yang dipandang sah. 6. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya. Yang ketujuh, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial. Yang kedelapan, harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah. Yang kesembilan, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan diperkembangkan secara sah. Lanjut ke materi kedua, yaitu perbedaan sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional atau juga dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nations karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara. Sistem ekonomi klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Awalnya ditemukan pada suatu tradisi keringanan yang bersifat memberi batasan dari kekuasaan tenaga politis yang memberi gambaran tentang pendukungan kebebasan setiap individu. Teori ini juga bersifat membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Di dalam sejarah dunia terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh, di antaranya yang pertama sistem ekonomi kapitalis. Munculnya kapitalisme dapat ditelusuri semenjak abad ke-16, bahkan semenjak ide-ide awal pencerahan Eropa. Pemikiran-pemikiran mengenai individualisme, humanisme, protestantisme, liberalisme, dan pragmatisme banyak dikemukakan pada masa-masa pencerahan Eropa. Ada dua hal yang melatar belakangi transformasi kapitalisme, yaitu yang pertama, reformasi Protestan mengubah pandangan keagamaan masyarakat Eropa yang awalnya menganggap rendah kegiatan pandangan atau mencari kekayaan. Reformasi Protestan melahirkan pandangan etos kerja yang kemudian menjadi faktor pendorong masyarakat Eropa berpikir kapitalisme. Yang kedua, revolusi industri. Dengan pertemuan teknologi barunya atau mesin di Inggris mengubah pola produksi dan pola ekonomi. Struktur ekonomi menjadi terpolarisasi ke dalam hubungan antara pemilik modal industri dan kaum pekerja. Ciri-ciri ekonomi kapitalis. Yang pertama, pengakuannya yang luar atas hak-hak pribadi di mana pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar di mana pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Apa saja sih kelebihan ekonomi kapitalis itu? Yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Dua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena kebebasan melekat segala hal yang terbaik. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahan kapitalisme. 1. Tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolitik. 2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Ekonomi sosial adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan. 2. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu
aksi belaka. Yang ketiga, tidak ada pengakuan antar hak-hak pribadi dalam sistem sosialisasi. Yang keempat, peran pemerintah sangat kuat. Yang kelima, pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Kelebihan ekonomi sosialis. 1. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan, pakaian, rumah. 2. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna. 3. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara. Kelemahan sistem ekonomi sosialis. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara sosialisme lebih disebabkan tingkah harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. 3. Ekonomi Islam. Gagalnya sistem ekonomi kapitalis maupun sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengharuskan adanya pemecahan. Karena itu, negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen untuk berperan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Sistem ekonomi ialah bukanlah sistem ekonomi alternatif maupun sistem ekonomi pertengahan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul. Ciri-ciri ekonomi Islam. 1. Harta adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. 2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral. 3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. 4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. 6. Negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. 7. Zakat. 8. Larangan riba. Kelebihan ekonomi Islam. Individu mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kelemahan ekonomi Islam. Literatur ekonomi Islam yang sebagian besar berasal dari teks-teks Arab, mau tidak mau diakuinya mengalami perkembangan yang kurang signifikan. Materi ketiga tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Keduanya merupakan kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional adalah terletak pada faktor utama dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Prinsip pasar dalam perspektif Islam. Agensi pasar dalam Islam tidak lepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. 2. Permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan berlebihan, karena akan berdampak buruk ke kita. Ajaran Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram. Sedangkan penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Permintaan Islam. Menurut para ekonom, permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tertentu pula dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya penafsiran permintaan secara Islam pun tidak jauh berbeda dari konsep permintaan selayaknya menurut pengertian orang-orang barat yang hedonis. Yang membedakannya adalah bahwa dalam Islam kita harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan. Adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun, maka permintaan naik, dan apabila harga naik, maka permintaan turun. Inilah konsep hukum permintaan yang hanya terfokus kepada jumlah barang dan harga saja, tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut.
Adapun tujuan seorang Islam melakukan permintaan adalah harus memberikan faedah jalan bagi kita. Contohnya, apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal itu akan lebih berfaedah apabila kita membelikannya makanan yang bergizi. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram. Konsumsi atau permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang, konsumennya berdosa dan nanti di akhirat mendapat balasan berupa siksa. Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik, diantaranya adalah 1. Merusak agama karena telah melanggar syariat. 2. Pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tidak keikhlasan berkurang. 3. Pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek. 4. Pengaruh terhadap kesatuan umat. 5. Pengaruh terhadap kesehatan. 6. Menimbulkan kerusakan dan kemerosotan. 7. Menimbulkan penghinaan dan kenistaan hidup. Dan yang terakhir, menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi. Penawaran Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Dalam mengkaji masalah demand, Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya setidaknya ada 5 faktor, yaitu harga, pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan masyarakat, dan pembangunan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam konteks supply, faktor-faktor penentunya ada 6. Harga, permintaan, laju keuntungan, buruh, keamanan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional, titik beratnya yaitu pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ini dititik beratkan pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. Sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiusnya yang menjadi patokan utama, di mana kehalalan lebih diutamakan, bukan rendahnya harga. Dan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari 2 kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan diberi arti yang bermacam-macam. Harlow de Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Fiskal yaitu berhubungan dengan soal-soal finansial, fiskal yaitu berhubungan dengan soal-soal finansial. Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelajaran. Kebijakan fiskal dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus. Sebenarnya, kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khursyid Ahmad mengategorikan prinsip-prinsip Islam pada prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan takziyah. 5 prinsip berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam yaitu al-ukhuwah atau persaudaraan, al-ihsan berbuat baik, al-nasihah memberi nasihat, al-istiqomah teguh pendirian, dan al-taqwa bersikap takwa. Struktur ekonomi Islam didasarkan pada 4 kaidah struktural, yaitu perwalian manusia, kerjasama, pemilihan pribadi yang terbatas, dan perusahaan negara. Instrumen kebijakan fiskal. Beberapa instrumen atau alat dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintah antara lain melakukan bisnis, pajak, meminjam uang. Kebijakan belanja atau pengeluaran diantaranya adalah kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara.
Untuk pokok pengeluaran lain, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Eko Suprayitno dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengeluaran untuk para gubernur, menteri, dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun. 2. Memelihara keadilan negara harus mengurus hakim. 3. Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya. 4. Kegunaan umum, infrastruktur, dan gugus tugas ekonomi harus ditanggung negara. Nilai material dan spiritual. Notonegoro membagi nilai menjadi 3, nilai material, nilai spiritual, dan nilai vital. Nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia, contohnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia, dibagi lagi menjadi nilai religi atau agama, nilai estetika keindahan seni, nilai etika moral, dan nilai logika kebenaran. 3. Nilai vital adalah nilai yang berguna menunjang kegiatan manusia, contohnya buat seorang pemikir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.